Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-41, Puncak Kekuatan Monster. Pertempuran antara Jura dan Himawari, yang sedang dirasuki oleh monster iblis kelinci, masih berlangsung dengan ketegangan yang tak ada habisnya. Meskipun Himawari telah melancarkan serangan telak bertubi-tubi terhadap Jura, Jura masih menunjukkan ketahanan yang luar biasa berkat kekuatan energi yang dimilikinya dari tubuh inti Jubi. Kehadiran energi dari tubuh inti Jubi memberikan Jura kekuatan yang tak terbatas, bahkan mampu meregenerasi luka-lukanya dengan cepat. Dengan kebangkitannya yang mendadak, Jura memanggil para pasukan Sumeakanya, makhluk-makhluk yang mungkin terlihat sepele, namun dalam jumlah besar mereka mampu menjadi ancaman serius. Bahkan Sasuke, seorang shinobi hebat, menjadi salah satu korban serangan Sumeaka dalam jumlah yang besar. Admin yakin bahwa kendali penuh atas Sumeaka telah berpindah dari Code kepada para Shinju. Hal ini terbukti dari adegan dalam manga Boruto 2 Blue Vortex bab 8, di mana Sumeaka terlihat bergerak menuju Konoha seperti dikendalikan oleh Jura. Jura dengan mudahnya berpindah menggunakan kubus di belakangnya menuju Sumeaka tersebut. Dengan jumlah Sumeaka yang sangat banyak, membuat kekuatan Shinju menjadi semakin besar. Selain itu, ketika Sumeaka berhasil menggigit shinobi hebat, mereka berubah menjadi pohon Shinju kecil, yang pada akhirnya akan memiliki ego dan menjadi Shinju yang berbahaya. Hal ini menjadi ancaman serius bagi para shinobi dan desa Konoha secara keseluruhan. Dengan kedatangan pasukan Sumeaka, Jura merasa sedikit terbantu dalam melawan Himawari. Dia menganggap bahwa kehadiran mereka akan membuat Himawari kesulitan untuk mengatasi serangannya. Jura menegaskan kepada Himawari bahwa serangannya tidak akan sia-sia, menyiratkan keinginan untuk mengalahkannya dengan keras. Jura berkata, "Hei kau Jinchuriki, aku tidak tahu apa maksudmu untuk menyerangku, tapi kau akan menyesal dengan apa yang kau lakukan padaku." Namun, Himawari menanggapinya dengan sikap angkuh dan merendahkan dan berkata, "Kau itu bodoh atau apa, dasar makhluk rendahan, kau tak setara denganku," membuat ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Himawari menunjukkan kekuatan yang sangat besar dan mengejek Jura, menggambarkan bahwa dia merasa lebih unggul darinya dan pasukannya. Ketegangan semakin memuncak ketika Jura menyuruh pasukan Sumeakanya untuk menyerang Himawari. Namun, Himawari dengan mudahnya mampu mempertahankan diri dengan menggunakan teknik Juken yang kuat untuk melawan Sumeaka. Meskipun berhasil menyingkirkan serangan mereka, Himawari tidak menyadari serangan mendadak dari belakang. Jura, dengan tongkat hitam panjangnya, muncul tiba-tiba di belakang Himawari dan langsung menyerangnya. Serangan tersebut begitu cepat sehingga Himawari tidak memiliki waktu untuk menghindar, dan tongkat itu berhasil menembus perutnya dengan keras. Himawari yang dirasuki oleh monster iblis kelinci dengan mudahnya pulih dari luka yang dideritanya di perut, menunjukkan betapa besar pengaruh kekuatan monster dalam dirinya. Keduanya, baik Jura maupun Himawari, membawa kekuatan yang memperkuat mereka secara signifikan, membuat pertarungan di antara mereka menjadi semakin kompleks. Kehadiran kekuatan monster di dalam diri mereka membuat mereka menjadi lawan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan, terutama dengan Jura yang mampu memanggil pasukan Sumeaka dalam jumlah yang besar. Meski dalam situasi yang tegang, Himawari dan Jura justru terlibat dalam percakapan yang menggelitik. Jura merasa betapa menyebalkannya kekuatan yang dimiliki Himawari. Jura berkata, "Kau ini sangat menyebalkan ya, kekuatan yang kau miliki sama dengan kami." Namun, pertarungan ini semakin menarik saja. Sementara Himawari dengan santainya menanggapi pernyataan Jura dengan tertawa, Himawari berkata, "Kau bercanda ya, kau bilang kekuatan kita sama." Menunjukkan bahwa mereka berdua sama-sama yakin dengan kekuatan mereka masing-masing. Himawari melanjutkan serangannya tanpa ampun terhadap Jura, menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang semakin meningkat. Kecepatannya yang mengagumkan membuat Jura terkejut, menyadari bahwa Himawari telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan.
Serangkaian pukulan yang terus-menerus dilancarkan oleh Himawari dengan teknik Jukennya membuat Jura tidak berdaya, terjatuh ke tanah karena tidak mampu menghindarinya. Saat berusaha memulihkan diri, Jura menyadari bahwa tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menyebabkan kepanikan dalam dirinya. Jura berkata, Apa yang terjadi dengan tubuhku? Apa yang kau lakukan bocah sialan? Himawari telah mengincar titik-titik energi di tubuh Jura, memutus aliran energinya dan menghambat kemampuannya untuk melakukan regenerasi, mengungkapkan strategi yang cerdas dari Himawari. Jura, yang terdesak dan tidak mampu memulihkan dirinya dengan cepat, mengambil langkah cepat dengan memanggil lebih banyak Sumeaka untuk menjaga dirinya. Dengan kehadiran lebih banyak Sumeaka di sekitarnya, Jura kemudian mengambil salah satu dari mereka dan menyerapnya, menggunakan kekuatan Sumeaka untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Prediksi dari admin mengenai kemampuan Sumeaka yaitu tidak hanya sebagai alat perpindahan yang fleksibel, tetapi juga sebagai sumber tambahan kekuatan dan pemulihan bagi para Shinju. Hal ini mengisyaratkan betapa besar pengaruh keberadaan Sumeaka dalam pertarungan ini, serta kompleksitas kemampuan dan strategi yang bisa dimanfaatkan oleh para Shinju dalam menghadapi lawan-lawannya. Himawari menyampaikan candaan sinisnya kepada Jura, menunjukkan dominasinya dalam pertarungan dengan mencemooh kemampuan dan pasukan Sumeaka yang dimiliki Jura. Himawari berkata, "Oh, ternyata kau bisa memanfaatkannya menjadi seperti itu ya. Apakah aku bisa memakan pasukan murahanmu itu? Tapi, sepertinya itu tak perlu, kekuatanku jauh di atasmu." Dia dengan yakin menyatakan bahwa kekuatannya jauh melampaui Jura, menegaskan supremasinya dalam pertempuran. Bagi Jura, situasi ini sangat tak terduga. Tidak pernah terbayangkan bahwa kunjungannya ke Konoha untuk mencari Naruto akan menghadapinya dengan lawan sekuat Himawari yang memiliki asal-usul kekuatan yang berasal dari garis keturunan Hagoromo dan Hamura, dengan puncaknya pada kekuatan Kaguya Otsutsuki. Hal ini menghadirkan tantangan baru yang kompleks bagi Jura, karena kekuatan yang dimiliki Himawari tidak terbatas, meskipun saat ini masih dalam kendali monster iblis kelinci. Boruto dan Sarada bergabung kembali untuk melancarkan serangan kombinasi mereka dalam upaya untuk mengalahkan Hidari. Kali ini, mereka menggabungkan teknik angin Boruto dengan teknik api Sarada, menciptakan pusaran angin besar yang terbakar. Meskipun Hidari mampu menyerap serangan tersebut, dia tidak menyadari kehadiran Mitsuki yang sudah siap menyerangnya dari belakang dengan teknik petirnya. Sementara itu, peran Eida dan Daemon dalam pertempuran ini masih menjadi pertanyaan. Apakah mereka akan turun tangan atau tetap bertahan di belakang layar? Kemungkinan keterlibatan Shikamaru dan Amado juga menjadi perhatian. Apakah mereka akan mengambil langkah-langkah tertentu menghadapi situasi yang semakin rumit ini? Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam episode mendatang alur cerita teori, saat pertempuran semakin memuncak dan intrik semakin berkembang di medan pertempuran. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-41, Puncak Kekuatan Monster. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.